Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashkuruhu ala ma asda wal an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim. Wa qala aidan fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan, kesehatan, karunia serta taufik wal inayah sehingga kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaatnya Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, kita masih yang ke-16. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari ayat ini, dari surat ini tentu kita harus mempelajari maknanya bersama, yang mana lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yaitu wal asri, yang artinya demi masa atau bisa diartikan juga demi waktu. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahu informasi, bersumpah kepada kita bahwa waktu itu sangat penting. Waktu itu berharga bagi kita di dunia, yang mana semua yang sudah lalu tidak akan bisa kembali. Kesempatan yang ada pada saat ini dan kita rasakan di momentum bulan Ramadan ini, tentu kita tidak tahu apakah kita akan merasakan lagi di Ramadan yang akan datang. Makanya di situ wal asri, Allah bersumpah demi waktu, sehingga akan orang beruntung jika bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan orang manusia akan rugi jika dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Yang mana maksud dari tafsir ini,
ini kita hanya sementara. Lalu apa yang harus kita bawa untuk nanti kehidupan yang kekal? Yang paling penting adalah bekal yang terbaik. Kemudian dalam waktu juga dikatakan al-waktu kasai. Waktu itu seperti pedang. Ilam taqahu wa ta'ala. Jika kamu tidak bisa menggunakan pedang itu dengan baik, maka bisa jadi pedang itu melukai kamu sendiri. Maka dari itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi momentum bulan Ramadan ini kita jadikan bulan Ramadan yang paling terbaik bagi kita. Karena kita tidak tahu kita akan menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri seorang yang beriman adalah dia selalu merasa diawasi oleh Allah di dalam segala aktivitas kehidupannya. Baik dari perkataannya maupun perbuatannya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita, perbuatan kita, perkataan kita akan melakukan perbuatan dan perkataan yang baik. Jika kita tidak merasa diawasi, tentu kita akan melaksanakan sekedar yang hari kita. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya dikatakan illal ladzina amanu, sesungguhnya kecuali orang-orang yang beriman. Jadi innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia adalah orang yang merugi. Illal ladzi, kecuali walladzina amanu, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk dari keimanan? Tidak hanya kita meyakini di dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan, tentunya harus dengan perbuatan. Wa amalu bil arkan, yang artinya melakukan perbuatan yang mana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di momentum yang Ramadan ini tentu Allah memberikan keistimewaan bagi kita yang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan pahala-pahalanya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Anas bin Malik, ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ayu sedekatin afdal, sedekah apa yang paling mulia ya wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, as-sadaqatu fi syahri Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Maka dari itu momentum ini kita jadikan untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita. Tidak hanya amal soleh yang berdampak pada diri saja, melainkan amal soleh yang berdampak pada orang lain. Karena pada dasarnya ketika kita mengajak perbuatan baik kepada orang lain, kemudian orang lain itu melakukan perbuatan yang kita ajak, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang kita ajak, dan tidak akan mengurangi pahala orang yang kita ajak itu. Maka dari itu kita harus saling mengajak keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Ketika sudah misalnya ketika mulai azan, ayo kita sholat, ayo ke masjid dan sebagainya. Ketika kita mengadakan seperti berbagi takjil, kita ajak ayo kontribusi untuk memberi takjil, karena itu sedekah yang terbaik di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya beriman kepada Allah di ayat selanjutnya atau di kalimat selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Yang beramal saleh di sini yang maknanya dalam tafsir tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri. Amal soleh yang dimaksud adalah mengajak kebaikan pada orang lain, baik buat kita dan baik buat orang lain. Yang mana pada ayat selanjutnya, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, yang artinya selalu mengingatkan dalam kebenaran dan selalu mengingatkan dalam kesabaran. Nah, dari mengingatkan seorang yang mengingatkan itu pasti interaksi antara diri dan orang lain, sehingga dimaksud amal soleh itu bukan
bukan hanya kita beribadah kepada Allah saja, melainkan kita mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus kita sama-sama tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Semisal di bulan Ramadan yang lalu kita mengatakan Al-Quran satu kali atau dua kali, kemudian di bulan Ramadan ini kita tidak hanya mengatakan Al-Quran saja, melainkan kita memperbaiki materi tubuh kita, memperbaiki tajwid kita dalam baca Al-Quran. Itulah yang disebut dengan meningkatkan kualitas Ramadan pada tahun ini. Misalnya sedekah juga, ketika kita sedekah hanya 1.000, 2.000, 5.000, mungkin kita harus meningkatkan yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya kita tidak akan rugi ketika kita memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang lain berupa harta, karena sesungguhnya itu adalah bekal yang kekal nantinya akhirat kelak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya saya mengajak kepada jemaah sekalian untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita untuk di Ramadan yang kali ini, karena kita tidak tahu kita akan mendapati Ramadan yang akan datang atau tidak. Aku lupa lihat dalam Astagfirullahaladzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.